Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang ditulis oleh akun KBM yang bernama Ramdan Nahdi. Dan untuk kisahnya yaitu sebuah kisah yang berjudul Teror Naipa. Dan untuk kali ini kita masuk untuk bagian akhir dari kisah ini. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Dugaan Abah ternyata benar. Pak RT tidak memberi tanggapan yang serius. Nanti kalau salah lagi gimana Pak Ustadz? Saya hari ini sudah malu 4 kali, ucap Pak RT. Nggak bisa dicek dulu Pak RT. Soalnya Dani benar-benar yakin dengar suara anak kecil di dalam rumahnya. Abah mencoba meyakinkan Pak RT. Pak Naryo, Arya Indra protes keras. Dia mengatakan tidak mungkin adiknya melakukan itu. Nanti kalau Jamal marah karena dituduh, siapa yang mau tanggung jawab? Ucapnya. Biar saya yang bertanggung jawab, ucap Abah. Diskusi berlangsung alot sekali hingga akhirnya Pak RT dan Pak Naryo setuju. Bagaimanapun ini menyangkut nyawa seseorang. Cukup kita-kita saja yang ke sana, jangan sampai warga tahu, pesan Pak RT. Kami pun berangkat ke rumah Pak Jamal. Assalamualaikum, ucap Pak RT sambil mengetuk pintu rumah Pak Jamal. Mal, Jamal, Pak Naryo berteriak memanggil adiknya. Pak Jamal membuka pintu. Ada apa lagi kesini rame-rame? Tanyanya ketus. Ada yang mau Pak Ustadz omongin, kita ngobrol di dalam saja, balas Pak RT. Ya udah, masuk-masuk. Pak Jamal mempersilahkan kami duduk di ruang tamunya. Maaf, gak ada makanan atau minuman. Jadi ada apa rame-rame kesini? Tanyanya lagi. Pak Ustadz menjelaskan maksud kedatangan kami. Pak Jamal sangat tersinggung sampai menggebrak meja ruang tamu. Sementara Pak Naryo mencoba menenangkan adiknya itu. Silahkan periksa rumah ini kalau kalian gak percaya. Pak Ustadz dan Pak RT pergi memeriksa setiap sudut rumah. Abah tetap menemaniku di ruang tamu, sedangkan Pak Naryo masih menenangkan Pak Jamal. Ada enggak? Teriak Pak Jamal. Pak Ustadz kembali ke ruang tamu dengan wajah kecewa. Enggak ada War, katanya pada Abah. Enggak ada kan? Ya udah, sekarang pergi, teriak Pak Jamal marah-marah. Pak Naryo meminta kami pergi duluan, biar dia yang berbicara dengan adiknya. Aku berjalan ke arah pintu keluar. Dani, seseorang memanggilku. Aku menoleh, ada seorang anak muncul dari dalam kamar, lalu berlari ke arah bagian belakang rumah. Aku mengikutinya. Dani, mau kemana? Abah kaget ketika aku melepaskan tangannya. Pak Jamal menyusulku ketika melihatku berlari ke belakang. Ngapain ke sana? Teriaknya. Belum jelas siapa anak itu. Ia berhenti tepat di depan pintu menuju kebun belakang. Sebelum berlari menembus pintu itu, ia menengok ke arahku. Rian, ucapku kaget. Pak Jamal menarik tanganku. Ngapain kamu kesini? Erdiknya. Abah langsung merebut dari genggamannya. Adik, kenapa lari? Tanyanya. Adik lihat Rian, lari tembus pintu ini, jelasku. Jangan aneh-aneh Dani, ucap Pak Jamal. Beneran Abah, tadi adik lihat. Wah, keterlaluan, pergi. Pak Jamal mencoba mengusir kami. Abah yang sudah terlanjur emosi dengan kelakuannya meminta Pak Naryo dan Pak RT memegangnya. Kemudian Abah membuka pintu belakang itu dan menemaniku ke arah kebun. Sekarang, adik lihat, Rian ada di mana? Aku fokus melihat sekeliling. Tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Di sini, suara Rian memanggilku. Aku menoleh. Ternyata ada di atas pohon kenanga yang besar, melambai-lambaikan tangan. Di sana Abah, aku menunjuk pohon kenanga itu.
Kami mendekati pohon itu. Di dekatnya ada sebuah gundukan tanah. Terlihat masih baru. Abah meminta Pak Ustadz mengambilkan cangkul, kemudian menggali gundukan itu perlahan. Abah berhenti menggali, mengambil nafas panjang. "Pak Ustadz, bawa Dani ke dalam, terus panggil Pak RT ke sini," ucap Abah. Ternyata Abah menemukan jasad Rian terkubur di sana. Pak Ustadz mengantarku pulang ke rumah, sekaligus ia akan mengabarkan berita duka ini ke keluarga Fahrul. Sesampainya di rumah, aku menceritakan semua kejadian ini ke ibu dan Akbar. Aku pun sudah mulai mengerti dengan ucapan Dirga dan mimpi bertemu Rian kemarin. Warna kuning atau tembok kuning merujuk pada pohon kenanga yang memiliki bunga berwarna kuning, tempat jasad Rian dikuburkan. Sebelum maghrib, Abah sudah kembali ke rumah menceritakan apa yang terjadi. Kabar menghebohkan itu ternyata sudah membuat warga berduyun-duyun menghampiri rumah Pak Jamal. Warga yang tersulut emosi hampir saja mengeroyoknya. Beruntung polisi segera datang dan mengamankan Pak Jamal. Tidak jelas motifnya apa, dugaan warga lebih ke praktek ilmu hitam alias pesugihan untuk mendapatkan kekayaan. Pak Naryo sempat berbicara dengan adiknya sebelum dibawa ke kantor polisi. Pak Jamal mengaku kalau Mbak Warto juga terlibat dalam praktek ilmu hitam ini. Sekarang polisi sedang mencari keberadaannya. Pak Jamal juga bilang kalau Rian adalah korban kedua. Ketika ditanya siapa korban pertamanya, dia tidak mau bicara. Wajahnya malah tampak ketakutan. Malam ini rasanya aku bisa tidur dengan tenang. Semua permasalahan sudah selesai. Keluarga Fahrul dan Indra tidak lagi membenciku. Mereka sudah datang ke rumahku untuk meminta maaf. Aku tertidur di depan TV. Kemudian Abah memindahkanku ke dalam kamar. Dalam keadaan setengah sadar, kulihat ada dua orang berdiri di balik jendela. Salah satunya berlari masuk ke dalam kamar sambil tertawa. "Rian," sapaku. Dia hanya tersenyum sambil terus berlari-lari di kamarku. Seorang lainnya masuk, duduk di tempat tidurku. Dia mengusap-ngusap kepalaku. "Mau dengar cerita nenek?" bisiknya. "Naipah?" Saking kagetnya aku sampai berteriak. "Kak, bangun!" Aku mencoba membangunkan kakak, tapi tidak bisa. Naipah malah tertawa. Suara tawanya sungguh menyeramkan. "Pergi, Nek." "Nak, kamu ini lucu. Mana bisa bangunkan kakakmu itu? Coba lihat ke belakang," ucapnya. Aku menengok. Ternyata tubuhku masih tertidur pulas di tempat tidur. Apakah ini mimpi? "Jangan takut, Nak. Nenek kesini hanya ingin mengantar Rian. Katanya dia ingin mengucapkan terima kasih." Aku menghela nafas, menenangkan diri. Kulihat wajah Naipah persis seperti waktu masih hidup, hanya sedikit lebih pucat. Namun aku masih belum bisa melupakan wajahnya yang menakutkan ketika bermain petak umpet. Aku teringat perkataan Mang Wahyu. Terkadang yang terlihat jahat belum tentu jahat. Memang ada rasa yang berbeda ketika terakhir kali aku bertemu Naipah. Sekarang jauh lebih nyaman dan hangat. Aku menatap anak kecil yang dari tadi tidak bisa diam. "Rian." Setelah kupanggil baru ia bisa diam, berdiri di hadapanku. Ia pun tersenyum lalu berkata, "Kakak, makasih ya." "Iya." Rian kembali berlari pergi keluar kamar. Rian, mau kemana?" Ia hanya membalasku dengan lambaian tangan. Sekarang tinggal aku berhadapan dengan Naipah. "Udah, Nek, sekarang nenek boleh pergi," ucapku. "Kamu tidak mau mendengar cerita nenek?" "Cerita apa lagi, Nek? Nanti nenek tiba-tiba berubah lagi," ucapku. "Tentang semua yang menimpamu selama hampir 40 hari terakhir ini," jelasnya. Aku terdiam. Memang ada rasa penasaran tentang semua kejadian aneh ini, namun aku masih belum bisa begitu saja percaya dengan Naipah. "Nenek gak bohong kan?" "Kalau bohong, nenek udah diusir sama penjaga di belakangmu itu." Aku menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. "Mana, Nek?" "Kamu belum pernah bertemu dengannya." "Jangan ketawa, Nek, serem. Dani belum pernah ketemu dia." "Bentuknya burung, ukurannya besar sekali dan berwarna emas. Dia yang membebaskan nenek dan bertarung melawan wanita hitam itu," jelas Naipah. "Oh, kenapa dia tidak menolongku waktu si wanita hitam datang ke sini?" tanyaku. "Itu karena kesalahan kamu sendiri. Kenapa mengizinkan anak kecil itu masuk ke rumah ini?"
Aku kan gak tahu, Nek, elakku. Dani, penjagamu itu tidak akan bisa berbuat apa-apa ketika kamu mengizinkan anak itu menempel ke tubuhmu. Jika dia melawan atau mengusirnya secara paksa, khawatir akan terjadi sesuatu padamu nanti, jelas Nek Ipa. Oh, kenapa dia nggak ngomong langsung saja sih, Nek? Dia tidak bisa bicara dengan bahasamu. Terus bicara pakai bahasa apa, Nek? Tanyaku. Bahasa jin, jawab Nek Ipa. Suasana semakin mencair. Aku duduk di sisi tempat tidur. Jadi gimana ceritanya, Nek? Tanyaku penasaran. Semuanya berawal dari kamu. Kok Dani? Iya, sebenarnya wanita itu tidak mengincar kamu, tapi kamu tanpa sengaja melihatnya di pemakaman, sehingga itu menjadi ancaman baginya. Ancaman? Dia tidak ingin rencana jahatnya diketahui orang. Jadi siapapun yang bisa melihatnya harus diincar terlebih dahulu, jelas Nek Ipa. Memang sebelumnya siapa yang wanita hitam itu incar, Nek? Ayahmu. Nek Ipa mendekatiku. Tangannya yang dingin itu memegang pundaku. Coba kamu tutup mata dan pikirkan kejadian di pemakaman itu, pintanya. Sekarang buka matamu, perintah Nek Ipa. Aku sudah berada di tengah pemakaman di hari Nek Ipa dimakamkan. Aku melihat diriku sendiri sedang duduk di dekat pohon beringin bersama teman-teman. Lihat wanita hitam itu, perintah Nek Ipa. Aku kembali melihatnya berdiri di dekat pohon kamboja. Dia terus melihat ke arah makam karena di sana ada korban berikutnya, ucap Nek Ipa. Aku berusaha mencerna perkataan Nek Ipa. Korban berikutnya? Emang korban sebelumnya siapa, Nek? Tanyaku. Nek Ipa terdiam sejenak. Kamu mau tahu? Iya. Bruk. Aku terbangun. Aduh, sakit. Akbar tidak sengaja menendang perutku. Spontan aku langsung menjambak rambutnya dan ia pun ikut terbangun. Apaan sih, Dan? Tanyanya. Sakit tahu, lagi tidur ditendang. Orang tidur mana sadar sih? Udah ngantuk. Kutatap jam dinding di kamar, masih pukul 2 malam. Aku pun tidur lagi, berharap Nek Ipa akan muncul di mimpiku lagi. Namun saat terbangun, aku tidak bermimpi apa-apa. Di sekolah, aku masih memikirkan cerita Nek Ipa semalam. Abah pasti tahu alasannya kenapa Pak Jamal berbuat seperti itu, pikirku. Sepulang sekolah, aku langsung menghampiri Abah yang kebetulan sedang ada di rumah. Abah, kenapa sih Pak Jamal jahat ke kita? Tanyaku. Emang kenapa, Dek? Adik pengen tahu aja. Dari aku belum lahir, Abah sudah menggeluti bisnis jual beli kulit domba, sapi dan kambing. Setiap Idul Adha pasti ada ribuan kulit yang keluar masuk gudang. Keuntungannya jangan dipaksa, bahkan bisa membeli sepetak tanah. Singkat cerita, Pak Jamal ingin mencoba bisnis itu juga, tapi sayangnya tidak berjalan lancar. Ia sempat menawarkan 1 truk kulit kurban untuk dijual ke Abah. Setelah diperiksa, ternyata banyak kulit yang bolong alias afkir atau rusak, sehingga harganya pasti jatuh. Pak Jamal tidak terima. Dia malah menuduh Abah berbuat curang dan tidak sanggup beli. Abah yang kesal menyuruhnya menjual ke orang lain. Hasilnya sama saja, ia malah rugi besar, bahkan sampai terlilit hutang. Dari sanalah Abah menduga mungkin motif utamanya adalah sakit hati. Setelah puas mendengarkan cerita Abah, aku kembali ke kamar. Nek Ipa kok nggak kayak Dirga ya, ucapku dalam hati. Dirga aja bisa muncul siang-siang. Kata siapa nenek tidak bisa, Nak? Nek Ipa tiba-tiba muncul di sudut kamar. Aku pun kaget. Kenapa sih pada suka muncul tiba-tiba? Protesku. Dari tadi Nek Ipa di sini, kamu saja yang tidak lihat. Nek, lanjut cerita kemarin dong. Pintaku seraya duduk di tempat tidur. Nek Ipa menghampiriku. Kamu tutup mata dan fokus seperti yang pernah anak kecil itu ajarkan. Aku mulai melihat sebuah gambaran. Awalnya buram, lama-kelamaan semakin jelas. Pak Jamal ada di dalam rumah Nek Ipa. Tidak jelas apa yang mereka bicarakan, namun sepertinya ia membawa bingkisan. Itu apa, Nek? Tanyaku. Makanan, jawabnya datar sambil menatap bingkisan itu. Nenek menyesal menerima makanan itu, lanjutnya. Kenapa, Nek? Makanan itu sudah dicampur sesuatu.
Dicampur apa, Nek? Sejenis ilmu hitam. Efek yang ditimbulkan setelah memakannya adalah tubuh Nek Ipa menjadi sakit-sakitan. Di saat itu juga, ia sering bermimpi kedatangan makhluk hitam. Gambaran demi gambaran terus muncul silih berganti. Puncaknya Nek Ipa berhadapan dengan si wanita hitam itu di kamar mandi. Ekspresi Nek Ipa seperti sangat kaget, sehingga membuat dirinya jatuh terpeleset. Si wanita hitam itu terus mengikuti Nek Ipa sampai ke rumah sakit. Setiap malam, ia selalu ada di dekat tempat tidur Nek Ipa, terus menatap Nek Ipa dengan sorot mata yang tajam dan berwarna merah menyala. Semua gambarannya tiba-tiba menghilang. Loh, kok hilang, Nek? Tanyaku. Nenek tidak mau melihat proses kematian yang menyakitkan kepadamu, Nak. Aku sudah mempersiapkan sebuah pertanyaan. Kenapa nenek malah menakutiku dan warga lain? Tanyaku. Kenapa tidak menakuti Pak Jamal saja? Nenek sudah pernah bilang, terpaksa menakutimu, tapi kamu tidak mau mendengarkan, ucap Nek Ipa. Terpaksa? Nanti nenek ceritakan, sekarang kamu pergi main dulu, itu temanmu datang. Ah, nenek. Nek Ipa pun menghilang. Beberapa detik kemudian Indra memanggilku dari balik jendela. Denny, main yuk, ajaknya. Walaupun kita sudah saling memaafkan, tapi baru kali ini ia mengajakku bermain lagi. Main kemana? Tanyaku. Biasa ke lapangan, main gundu. Oh, bentar. Aku mengambil kaleng berisi kelereng di sudut kamar, lalu berlari menghampiri Indra. Tidak disangka ternyata di sana ada Fahrul. Ia seperti masih belum berani berbicara denganku. Ada Fahrul, sapaku. Ayo, ajak Fahrul, lalu berlari ke lapangan. Pertemanan kami sudah mulai kembali seperti semula. Fahrul pun sudah mulai bisa tersenyum. Walaupun raut wajahnya masih terlihat sedih, kehilangan adik satu-satunya memang sangat menyakitkan. Selagi bermain, aku sesekali melihat ke arah rumah Nek Ipa. Berharap ia ada di sana, menyaksikan kami bermain dengan gembira. Abah, nanti ada pengajian buat Nek Ipa, tanyaku. Insya Allah 2 hari lagi ada pengajian 40 harian Nek Ipa di masjid. Ade boleh ikut? Ya boleh aja. Aku pergi ke kamar untuk tidur sambil berharap Nek Ipa muncul di mimpiku. Bagaimanapun aku masih menunggu jawabannya atas pertanyaanku tadi siang. Nek Ipa muncul dalam mimpiku dengan wujud menyeramkan sekali dan mengejarku. Wah! Teriakku lalu terbangun. Nek Ipa tertawa dan sudah ada di hadapanku dengan wajah biasa. Kenapa, Nak? Kamu takut? Tanyanya. Jantungku masih berdebar sangat kencang. Kenapa nenek pakai wujud itu? Protesku kesal. Kamu sama saja dengan anak kecil itu. Dia sampai kejang-kejang saking takutnya melihat nenek, balasnya. Aduh, Nek, jangan ketawa. Aku tetap saja membenci suara tawa Nek Ipa. Anak kecil itu Dirga maksudnya, Nek? Tanyaku. Iya, dia sudah lumayan lama, tepatnya sehari setelah pemakaman. Nek Ipa mulai bercerita. Pulang dari pemakaman, si wanita hitam itu mengikutiku sampai rumah. Dia mencoba masuk ke dalam kamar, tapi tidak bisa. Malam harinya dia mencoba melakukan sesuatu padaku, tapi tetap tidak bisa. Malam hari setelah pemakaman, aku pergi ke kamar mandi. Ada tiupan angin dingin ke wajahku. Pada saat membuka pintu belakang, itu ulah si wanita hitam. Dia mencoba menabrakku agar bisa menempel atau masuk ke tubuhku. Ternyata usahanya gagal. Ketika di kamar mandi, Nek Ipa sudah berusaha memperingatkanku untuk segera masuk rumah. Caranya dengan mengucurkan air kendi di lapangan dan menimbulkan bau kapur barus. Beruntung caranya berhasil. Sebelum wanita itu mengunciku di kamar mandi, aku sudah keluar duluan. Kesal, wanita itu membanting pintu kamar mandi, lalu bersenandung untuk menunjukkan kehadirannya. Oh, aku kira itu ulah wanita berambut panjang di atas kamar mandi yang pernah Dirga ceritakan, ucapku. Bukan, Nak, itu ulahnya. Dirga yang merupakan anak buah si wanita hitam diutus untuk mendekatiku, tepatnya mengelabuhiku. Dirga terus mengikutiku mencari celah di mana ia bisa dekat denganku. Ingat kejadian ketika aku bermain petak umpet. Ternyata Dirga yang menepuk pundaku dan ikut berhitung. Nek Ipa melihat Dirga sudah sangat dekat denganku,
kemudian berusaha mengusir Dirga menggunakan wujud yang paling menyeramkan. Dirga ketakutan. Ia bersembunyi dengan menempel di tubuhku. Naipa tidak bisa berbuat apa-apa selain terpaksa harus menangkutiku juga. Aku pun pingsan. Di saat itulah Dirga masuk ke dalam tubuhku. Ia berteriak-teriak dan kejang-kejang melihat wujud yang menyeramkan dari Naipa. Dirga pun pergi, lalu melaporkan kejadian itu kepada si wanita hitam. Malam berikutnya ketika aku pulang sendirian melewati jalan dekat saluran air, si wanita hitam itu sudah menungguku di depan rumah Pak Jamal. Sayangnya Pak Karya tiba-tiba muncul, membuat semua rencananya gagal. Ia mengikuti kami dari belakang, menunggu waktu yang pas untuk menyerangku. Naipa yang tahu akan kejadian itu pun memberikan peringatan dengan membunyikan suara dari dalam rumahnya agar aku segera pulang. "Anak kecil, jangan keluar malam," ucapnya. Ya, aku ingat ucapan Naipa itu. Ternyata itu sebuah peringatan. Wanita hitam itu pun mengamuk di rumahku dengan menggedor-gedor pintu belakang dan memukul langit-langit rumah. Berusaha masuk ke dalam rumah tapi tidak bisa. Ia juga yang menyamar jadi wanita berambut panjang yang aku lihat di jendela kamar pada malam itu. Naipa melihat Indra sedang berjalan menuju pohon mangga. Tanpa sadar, Indra berjalan mendekati wanita hitam itu. Lalu Naipa menghalangi jalannya agar Indra tidak melewati pohon itu. Indra pun berlari ke arah pintu belakang. "Kenapa nenek mengikutinya sampai seperti itu?" tanyaku. "Nenek agak kesal dengannya," jawabnya. "Kesal kenapa?" "Dia pernah mengejek anak nenek diculik wewe gombel. Sekarang malah menyuruh kamu pulang sendirian," jelasnya. Aku pun tertawa mendengar penjelasan itu. Kejadian malam itu membuat Naipa harus berhadapan dengan si wanita hitam. Mereka bertarung secara gaib, tapi si wanita hitam jauh lebih kuat. Naipa akhirnya dikurung di dalam rumahnya sendiri. Wanita itu kemudian menyamar menjadi Naipa dan memulai meneror warga sekitar, mulai dari Mbak Rini, Pak Ustadz, Pak Karya, dan Mang Udin. "Bapak-bapak ronda, kok nggak nenek sebut?" tanyaku. "Itu ulah nenek sendiri," jawabnya. "Kok bisa?" Di antara warga yang ikut ronda pada malam itu, salah satunya adalah Pak Jamal. Naipa mengeluarkan segenap kemampuannya untuk membalas dendam padanya dan keluar dari rumahnya. Caranya berhasil. Pak Jamal pun terlihat kaget dan ketakutan. Di tengah ketakutanku akan teror Naipa yang menimpa warga, Dirga mengambil kesempatan emas ini. Ia berusaha mencari perhatianku dengan menampakkan dirinya. Ketika aku tahu kehadirannya, disitulah ia mulai masuk ke dalam hidupku. Dimulai dari obrolan pertama kami di tempat gelap itu dan bisikannya. "Nah, harusnya kamu jauhi dia. Ketika dia bilang, nanti kamu juga tinggal di sini," ucap Naipa. "Itu tandanya dia ingin berbuat jahat padamu dengan mengajaknya ke dunianya." "Iya, Nek." Wanita hitam itu terus meneror warga dengan menyamar sebagai Naipa. Pak Karya dan Mang Udin yang mendapatkan teror paling parah. "Wanita hitam itu masih dendam dengan Pak Karya karena pernah menggagalkan rencananya," ucap Naipa. "Mang Udin? Apa salah Mang Udin pada wanita hitam itu, Nek?" tanyaku. "Nenek juga tidak tahu." "Sari? Bukannya Kak Sari itu keponakan Pak Jamal? Kenapa dia juga kena?" tanyaku lagi. "Sari hanya dijadikan pengalih perhatian saja agar Dirga bisa lebih dekat denganku. Selain itu untuk membuka jalan bagi Mbak Warto masuk ke kampung." Sosok yang menyerupai Indra dan memberikan petunjuk keberadaan Sukmasari ternyata wanita hitam itu. Ia membuatku mengira kalau yang menyerupai Indra adalah Dirga. Di sisi lain, Mbah Warto berhasil memindahkan Naipa ke tempat lain agar tidak mengganggu rencananya. Rencana mereka sukses besar ketika Dirga berhasil mengelabuhiku dengan mengizinkannya menempel dan masuk ke kamar. Kami pun menjadi sangat dekat sampai aku menganggapnya sebagai sahabat. Kedekatan kami membuat Dirga sepertinya sedikit berubah. Dia pernah secara tidak langsung memberitahuku di mana Naipa dipindahkan. Di mana? Di pohon beringin dekat sekolahku. Dirga pernah bilang kalau di sana ada sosok hitam dan menyeramkan. Pohon itu ternyata dijadikan sebagai kandang jin untuk mencari tumbal di jalanan. Penguasa kandang itu adalah si wanita hitam. Dirga bilang,
Seseorang dengan sengaja menaruhnya di sana untuk mencari pasukan. Orang itu adalah Mbak Warto. Berkat ucapan Dirga itu, penjagaku si burung emas tahu di mana keberadaan Nek Ipa. Malam harinya ia mengajakku ke pohon itu dalam versi astral untuk membebaskan Nek Ipa. Penjagaku bertarung melawan wanita hitam itu dan berhasil membebaskan Nek Ipa. Kekalahan itu membuatnya murka dan menjalankan langkah terakhir. Payung hitam sebagai tanda kemurkaannya, ia juga mencoba mencelakaiku dengan berubah wujud menjadi Dirga. Hampir membuatku tertabrak motor. Nek Ipa lah yang menarik tanganku pada saat itu. Payung hitam itu muncul di halaman rumahku. Nek Ipa tertawa. "Kenapa lagi, Nek?" tanyaku. "Nenek ingat, kamu ketakutan sampai terjungkal ke belakang," jawabnya. "Habisnya nenek tiba-tiba muncul pas Dani mau deketin payungnya. Jika kamu menyentuhnya, mungkin kamu tidak akan selamat, Nak." Tubuhku rasanya berguncang. "Dek, bangun, udah pagi." Ibu membangunkanku. "Ah, Bu, kenapa dibangunin?" ucapku kesal. "Udah pagi sekolah," omel ibu. "Duh, padahal lagi seru." "Apanya yang seru?" "Enggak," balasku cengengesan. Tiba di sekolah, aku langsung menatap pohon itu. "Oh, di sana dia tinggal," ucapku dalam hati. "Apa sekarang dia masih ada di sana ya?" Selama jam istirahat, aku terus menatap pohon itu. "Apa Dirga ada di sana juga?" pikirku. "Ah, ngapain aku mikirin anak jahat itu?" Pulang dari sekolah, aku langsung menuju kamar. "Nah, Ipa, lanjut cerita dong." Aku mencoba memanggilnya, tapi tidak ada jawaban. Seharian ini aku lebih banyak di kamar, berusaha memanggil Nek Ipa, namun ia masih belum muncul. Malam harinya aku kembali bermimpi. Nek Ipa datang menggunakan baju serba putih. "Wah, nenek ganti baju. Gitu dong biar Dani gak bosan liatnya," ucapnya. Nek Ipa tersenyum. Ada gurat kesedihan di wajahnya. "Kenapa, Nek? Kok diem aja?" "Ayo, sini ikut nenek," ajaknya. Nek Ipa mengajakku berjalan ke rumahnya. Aku masuk ke dalam rumahnya, sangat berbeda dengan yang terakhir kali kulihat. Lantai tanahnya berubah menjadi keramik yang berkilau. Lemarinya begitu indah dan tempat tidurnya berwarna putih bersih. "Wah, rumah Nek Ipa jadi bagus banget," ucapku kagum. Nek Ipa kembali tersenyum tanpa membalas ucapanku. Ada 2 kursi cantik di rumahnya yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Nek Ipa duduk di salah satu kursi itu. "Sini, Nak, duduk." Nek Ipa memintaku duduk di dekatnya. Bergegas aku duduk di sana. Kursinya nyaman sekali. "Nek, lanjut ceritanya," pintaku. Setelah Nek Ipa berhasil menggagalkan rencana si wanita hitam untuk menculikku, wanita itu memanggil anak buahnya untuk menahan Nek Ipa agar tidak ikut campur. Kemudian ia menyamar lagi menjadi Nek Ipa dan menculik Rian. Sementara itu ratusan anak buah lainnya mengepung di rumahku. Untuk mengalihkan perhatian penjagaku, di saat itulah Dirga dan si wanita hitam menjalankan aksinya untuk mengambil sukmaku. Nek Ipa akhirnya bisa bebas setelah diselamatkan kakek berkuda. "Nek Ipa kenal kakek juga?" tanyaku. "Itu pertama kali nenek bertemu dengannya." Ketika sukmaku dibawa oleh si wanita hitam, Nek Ipa berusaha mengejar Dirga. Dirga pun tertangkap. Nek Ipa memintanya untuk tidak lagi menjadi anak buah wanita hitam itu, karena satu-satunya yang bisa membantu Nek Ipa mencari keberadaan Rian adalah Dirga. Dirga juga yang bisa keluar masuk rumah Pak Jamal. Setelah sukmaku kembali, Dirga datang untuk memberiku petunjuk atas perintah Nek Ipa. Sayangnya pada saat itu aku tidak langsung percaya dengan ucapannya. Pintu rumah Nek Ipa terbuka, ada cahaya terang sekali. Di balik cahaya itu muncul seseorang. Aku tidak tahu itu siapa. "Kamu mau bertemu Dirga?" ucap orang itu. "Kakek?" ucapku senang saat melihat kakek berkuda itu datang. "Enggak ah, Dirga kan udah jahat," balasku menolak ajakannya. "Dia tidak jahat, hanya diperalat saja. Yakin kamu tidak mau bertemu dengannya?" Sejujurnya aku ingin sekali bertemu, tapi rasa kesal ini belum juga hilang. "Udah, pergi dulu sama kakek, nanti balik lagi ke sini," ucap Nek Ipa.
Kakek membawaku pergi dengan menunggangi kudanya menuju sebuah pegunungan. Di puncak gunung tersebut ada sebuah padepokan. Di halamannya ada banyak anak-anak kecil sedang bermain dan tertawa. Tiba-tiba aku teringat padepokan yang dikuasai oleh siluman ular itu. Di halaman depannya juga banyak anak-anak, tetapi wajahnya aneh dan tua. Jangan-jangan mereka juga sama, pikirku. Aku berjalan perlahan menatap wajah anak-anak itu. Wajahnya normal, seperti manusia biasa. Kemudian terdengar lantunan ayat suci Al-Quran dari dalam padepokan. Belum sempat mendekat ke sana, seseorang menepuk pundakku dari belakang. Aku pun menoleh. "Dirga," ucapku. Tanpa sadar kami pun berpelukan. "Maafkan aku, Denny," bisiknya. "Iya, gak apa-apa. Makasih juga udah ngasih tahu tentang Rian," ucapku. Ternyata Rian pun ada di sana, langsung menghampiriku dengan senyum manisnya. Rian," sapaku. "Halo Kak," balasnya. "Sementara waktu mereka di sini untuk belajar ngaji daripada berkeliaran, karena berkeliaran di luar sangat berbahaya bagi mereka," ucap kakek. "Kakek, kenapa waktu itu tidak menyelamatkan Rian?" tanyaku. "Bangsa kami memiliki aturan tersendiri. Kakek tidak bisa seenaknya membebaskan mereka semua. Jika kakek bebaskan Rian, anak lainnya akan ikut minta dibebaskan, dan itu akan menciptakan kerusuhan di sini. Raksasa-raksasa lainnya akan marah dan mengamuk di duniamu. Jika sudah begitu, akan lebih banyak korban," jelas kakek. "Ya, tapi aku kasihan dengan mereka," ucapku. "Itu sudah menjadi takdir mereka. Kakek tidak bisa berbuat apa-apa," balas kakek. Kentungan berbunyi cukup keras. Anak-anak yang tadinya sedang bermain langsung masuk ke dalam padepokan, termasuk Dirga dan Rian. "Sudah, ayo kita kembali ke rumah Nek Ipa," ajak kakek. Hanya dalam hitungan detik, aku sudah sampai di rumah Nek Ipa. Kakek berkuda pun pamit dan menghilang. "Sudah ketemu dengan Dirga dan Rian?" tanya Nek Ipa. "Sudah, Nek," balasku. "Lanjut ceritanya, Nek," pintaku. Awalnya Rian tidak akan dijadikan tumbal. Tubuh Rian masih disembunyikan oleh si wanita hitam di salah satu pohon di kebun belakang rumah Pak Jamal. "Nyawa harus dibayar dengan nyawa," ucap Nek Ipa. Ketika wanita itu gagal merenggut nyawaku, sebagai gantinya Pak Jamal harus mencarikan nyawa orang lain. Ketika ia ditangkap, Nek Ipa datang ke rumahnya untuk menjemput Rian. Wajahnya sangat ketakutan ketika melihat Nek Ipa di sana. "Kemana wanita hitam itu, Nek? Apa dia kabur?" tanyaku. "Dia diikat di sebuah gunung yang jauh dari sini." "Sama siapa?" "Kakek berkuda tadi." "Kenapa tidak dibunuh saja, Nek?" tanyaku. "Cara itu jauh lebih menyakitkan baginya. Tidak ada yang bisa melepas ikatan itu. Ia pasti berharap cepat mati karena tidak ada yang memberinya makan," jelas Nek Ipa. "Makan?" tanyaku. "Wanita hitam itu sudah bekerja sama dengan manusia sehingga sering diberi makan seperti sesajen, telur, darah ayam, bahkan nyawa manusia. Itu membuatnya menjadi semakin kuat," jelas Nek Ipa. "Sebenarnya siapa wanita hitam itu sih, Nek? Kok dia bisa berubah-ubah?" tanyaku. "Dia adalah genderuwo wanita, jenis yang sangat jarang ditemui. Dia memang ahli dalam berubah wujud." Nek Ipa berdiri dan mengajakku kembali ke kamar. Aku dibaringkan di tempat tidur. Kemudian ia duduk di sampingku, mengelus-ngelus rambutku dan bersenandung merdu sekali. Suaranya sangat menyayat hatiku. Terasa ada kesedihan yang amat dalam. "Dani," ucap Nek Ipa sebelum aku menutup mata. Pagi harinya aku terbangun dengan bantal yang basah. Mataku sembab, seperti habis menangis semalam. Aku benar-benar tidak ingat apa yang Nek Ipa katakan sebelum aku menutup mata. Nek Ipa," ucapku dalam hati. Aku berharap Nek Ipa segera datang untuk mengulang ucapannya semalam. Namun tidak ada tanda-tanda kedatangannya. Hari ini adalah hari ke-40 Nek Ipa meninggal dunia. Malam harinya diadakan pengajian di masjid, dipimpin oleh Pak Ustadz. Semenjak hari itu aku tidak pernah lagi bertemu dengannya. Sampai tahun 1998, Abah dan Ibu memutuskan untuk pindah rumah. Rasanya sedih sekali meninggalkan sebuah lingkungan yang sangat nyaman dan teman-teman terdekatku.
Selama 3 tahun terakhir ini masih ada banyak gangguan, bahkan teror lain yang lebih parah menimpa keluargaku. Mungkin ini cara abah dan ibu untuk melupakan semua kenangan buruk itu. Malam hari sebelum aku pindah, Naipa datang ke mimpiku. Dia tersenyum. "Hai Dani," sapanya. "Naipa?" Aku berlari memeluknya. "Naipa kemana saja?" tanyaku. Kedua tangannya memegang pundakku. "Naipa selalu ada di dekatmu," bisiknya. "Naipa mau ikut aku pindah?" "Tidak bisa, Dani." "Kenapa?" "Naipa akan tetap di sini menunggu dia datang." "Siapa, Nek?" "Anak nenek." Semenjak hari itu aku tidak pernah bertemu dengan Naipa, baik secara langsung ataupun melalui mimpi. Mimpi terakhir itu menjadi sebuah perpisahan yang tidak akan pernah kulupakan. Aku menutup laptop, tidak terasa air mata menetes di sudut mata. Kembali merasakan kerinduan akan sosok Naipa. Sudah 20 tahun aku tidak bertemu dengannya. Aku hanya mendapatkan kabar kalau rumahnya sudah dijual. Mungkin ia sudah bertemu dengan anaknya sehingga tidak terus menunggu di sana. "Gimana? Udah nulisnya?" tanya ibu saat aku keluar kamar. "Udah, Bu, pegel ini tangan." "Terus kalau Naipa datang lagi gimana?" tanya ibu. "Biarin aja, Dani juga kangen denger ceritanya." Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.